cek. Cek. Sukacita bergelora. Gerakannya ikut Kakak Tomkit. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena apa? Karena anugerahnya, karena perbuatannya. Gelora sukacita, oh oh. Gelora sukacita. Sekali lagi gelora sukacita. Gelora sukacita. Suaranya semua. Gelora sukacita. Lagi gelora sukacita. Gelora sukacita. Oh oh. Di hadapannya kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke. Ya, sekarang kita mau coba dulu suaranya pada saat bilang gelora sukacita. Oh, oh. Oke, tadi kayaknya masih hening ya. Kakak Tomkit, gak ada suaranya. Coba, kita coba dulu. Kelompok Garam, apa kabar? Oh. Dahsyat, ajaib, wow. Kelompok Terang, apa kabar? Dahsyat, ajaib, wow. Wah, kalau ini kayaknya suaranya sudah muncul ya. Jadi sekarang kita mau coba dulu gerakannya. Gelora sukacita, oh oh, oke. Kita coba kelompok Garam. Mungkin biar lebih seru menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana ya. Hadap-hadapan. Battle. Menghadap sana ya. Kelompok Terang menghadap sini. Ya. Itu lawan kalian. Oke. Coba dulu ya. Kelompok Garam. Mana suaranya? Tua, gampat, gelora sukacita. Oh, oh, aduh. Coba ya, Cece Meisha diam, suaranya yang berbicara ya. Kelompok Garam yang bernyanyi. Kelompok Garam, gelora sukacita. Wah, ini sudah ada ya, sudah ada suaranya. Jangan mau kalah. Oke, kelompok Terang. 1, 2, 3. Aduh, kenapa anak muda versus nenek-nenek ini ya? Ayo, jangan patah semangat. Kita ulang ya. Kelompok Garam, mana suaranya? Waduh, yang bagian belakang, ayo jangan mau kalah. Yang di belakang jangan mau kalah dong. Ayo. Di sini ya, wih cowok-cowok ganteng ini Koko Tomkit. Harus ada suaranya. Kelompok Garam, mana suaranya? Cita, Kelompok Terang. Waduh, bukan begini kalau ras ke Cita sayang. Oke, kita mulai saja ya Koko Tomkit. Cece Jenny boleh dimainkan musiknya. Nanti pada saat disebut kelompoknya boleh bernyanyi ya teman-teman. Nggak apa-apa sambil berhadapan ya, nggak apa-apa. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan,
Ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena apa? Karena anugerahnya. Karena apa? Karena perbuatannya. Semuanya. Gelora sukacita, oh oh. Garam. Gelora sukacita, oh oh. Terang. Gelora sukacita. Wah, garam lagi. Gelora sukacita. Terang. Gelora sukacita. Semuanya. Gelora sukacita, oh. Di hadapannya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih semangat lagi. Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku. Oke, yang di atas tetap ya. Ada yang mau berdoa hari ini? Pimpin doa? Waduh, siapa? Ayo, boleh, enggak apa-apa. Maju, silakan. Sudah siapkan doanya? Oke. Teman-teman, nanti untuk minggu depan boleh disiapkan hadiahnya ya, doanya maksud saya. Lupa. Oke, kita mengambil sikap doa yang baik, kita mau satu di dalam doa. Marilah pada saat ini kita mau hening di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami, Ku rindu Kau selalu. ku rindu Kau selalu Dalam hidupku. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikanku jamahku. Celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, kita mau belajar di komuni ini dan memberkatilah kita supaya kita bisa belajar dan memberkati kami supaya kita bisa dengar dan belajar tentang komuni ini. Dan terima kasih untuk membangunkan kita, dan kita sudah mempersiapkan untuk komuni ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh ke sana? Ambil hadiahnya ya. Yeay. Yang lain silakan duduk. Terima kasih. Oh, hari ini Cece Mesya mau memberikan penghargaan juga untuk 2 orang yang paling semangat. Boleh? Ya. 2 orang ke sana juga ambil hadiah. Yeay. Ya. Ayo. Jadi nanti yang paling semangat juga bisa dikasih hadiah ya. Ini. Jadi semua dapat kok. Ya, Tony juga dapat. Saya. Oh iya. And gang. Yang lain dapat hadiah enggak? Yang lain dapat hadiah enggak? Enggak ya? Aduh kasihan ya. Banyak, itu banyak banget hadiahnya. Wih keren-keren. Bagus-bagus. Makanya kalau lain kali diminta siapa mau maju, maju langsung. Disuruh apa aja ikut aja. Terus dapat hadiah. Itu, lihat tuh. Wih, enggak habis-habis. Ya, semua sudah absen? Yang belum absen? Sudah ya? Siapa belum kartu-kartu? Cek di tasmu masih ada kartu enggak? Lihat kartumu, kartu. Jangan lihat ke situ, lihat kartu. Yang masih bawa kartunya kumpul cepat. Itu hadiahnya gede banget bagus banget. Ya ampun. Bagi dong hadiahnya. Hadiah apa sih? Oh kartu, cari kartu. Oh bagusnya. Magic wand. Tongkat sihir. Baik, adik-adik siapkan bukumu. Minggu-minggu sebelumnya kalian sudah dites ya mengenai doa-doa harian, dan sekarang gereja masuk dalam masa devosi, yaitu doa rosario. Nah kalian sudah hafal enggak doa-doa harian? Itu pelajaran paling awal loh ya, paling awal, paling pokok. Kalau sampai sekarang kalian belum hafal doa-doa dasar ya, kita tidak bisa kemana-mana. Kita belum masuk mengenai Ekaristi. Karena apa? Doa-doanya belum dihafal. Siapa yang lulus minggu lalu tesnya? Doa-doa. Cuma 1, cuma 2, 3, 4 orang. Aduh, nanti lapor. Ibu lapor ke pastor paroki. Cuma 5 anak aja yang terima komuni pertama. Yang lainnya biar tahun depan ya. Ya. Aduh, kasihannya kalau cuma 5 orang yang terima komuni, gimana ini? Jadi siang ini kita adakan tes ulang lagi ya. Tes ulang, karena sebetulnya siang ini kita membahas sampai di pertemuan ke-9. Ekaristi sebagai perjamuan bersama. Kita mau melihat Ekaristi itu bagaimana dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Karena itu kita mestinya sudah tahu doa-doa harian, tahu bagaimana berdevosi, baru kita masuk ke Ekaristi. Kalau tidak, bagaimana Ekaristi? Kalau tidak tahu doa-doanya, gimana Mi? Jadi Ibu Lani bagaimana? Kita tes dulu ya, sebelum masuk pembahasan. Ada tugas enggak minggu lalu? Seingat saya kalau sebelum masuk tema ini ada tugas minggu lalunya itu menulis
doa sebelum dan sesudah menerima komuni, dan sebelumnya itu ada tugas menggambar. Saya ingat tahun lalu itu ada yang jago sekali menggambar, cantik sekali gambarnya. Wih, dia bikin doa-doa dan dia hias doa-doanya itu dengan gambar warna-warni. Bagus sekali. Ada yang pintar menggambar di sini? Yang menggambar? Jadi kalau kalian dikasih tugas, itu ini buku pembina masalahnya. Sebelum pertemuan 9, coba lihat pertemuan 9 halaman berapa. Beda halamannya sih, buku pembina dan buku anak. Coba lihat pertemuan 9. Lihat di daftar isi dong. Daftar isi pertemuan 9. Harusnya hari ini kita nanti lihat ya kalau ada halaman 55. Nanti di akhir pertemuan halaman 9 itu ada tugas menggambar. Ya, untuk minggu depan jadi kalian menggambar mengenai bagaimana Ekaristi itu diadakan bersama-sama. Kalian boleh menggambar mengenai Ekaristi menurutmu. Ya. Nah, sekarang kita tes dulu, Suster. Ya, brother. Saya ini bruder. Bukan brother. Apa nih, bagaimana? Bagi kelompok. Oh, nanti ibu datang. Selamat siang adik-adik. Selamat siang adik-adik. Mana suaranya? Ya ini. Ayo, Selamat siang adik-adik. Siang suster. Kencang lagi. Selamat siang adik-adik. Siang suster. Hari ini harus tuntas. Kalau tidak, coret nama. Ya, tahun depan aja ya. Oke? Setuju dulu, sepakat. Hari ini harus bisa, oke? Oke? Oke. Kencang sedikit, suster juga lapar, oke? Kalau kamu suara kecil-kecil, suster, frater, ibu, pak, langsung lapar, langsung terlipat di sini. Siap hari ini kita uji lagi? Siap? Pasang telinga, dengar. Ibu baca nama, siapa yang ikut frater di ujung sana, siapa yang ikut frater yang berdiri di sana, lihat. Itu frater juga lihat kemana itu. Siapa yang ikut suster, nanti dengar ibu yang baca. Kurang jelas. Baik. Tolong didengar namanya yang ikut suster ya. Dharma Mulya Nugraha. Nah, ikut suster ke sana. Mana Dharma? Dharma, berdiri. Dharma, ayo cepat. Cepat-cepat, Dharma berdiri. Tasnya ditinggal saja di bangku. Kamu keluar saja, langsung ke suster. Gabriela Dominigio. Ya. Ikut suster. Yang dipanggil namanya, cepat. Gerald Lionel Wisal. Gerald. Mana Gerald? Itu ya, ikut Oke. ke suster. Jason Wisal. Jason, Wisal. ayo. William ikut suster. Yulia Felicia ikut suster. Yuraldo Herianto. Marcel Emmanuel Cruz artinya salib. Wih, keren nih. ya, itu semua ikut suster, dilatih sama suster kembali. Suster, Buku mana saya? Buku. Terus berikut ada Yulia Felicia tadi mana? Yulia Suster Felicia. sana. Ayo. Yulia. Itu tuh baru jalan. Oke, yang ikut Frater Rafael, Ya, Adeline, frater di Dwi belakang. Gracia. Itu Frater di sana, ikut ke sana. Aldiansyah Diki.
Aldrich, Alphonsus, Anastasia, Selin, Franciscus Brian, Chris Owen, Devon Gosianto, Evelyn, Francesco Giovinco, Gabriela Dominic, Gabriela kenapa di situ? sudah ikut di suster ya? Tidak, Gabriela, kenapa dia ikut suster? Yang disebut namanya ikut Disebut ke sudah. frater sekarang ya, Gabriela Lionel, Gimana Gabriela? Gabriela Dominic ikut frater, Gerald Lionel Wisal, Hilton Franklin, nah itu ikut frater Rafael. Silakan. Siap. Ini. Semua ini toh? Jadi Ada yang tandanya toh? yang ada sampai di nomor 18 ini, Oh, frater, 18, nah? ya. Oke. Siap. Nanti frater panggil nama mereka akan. Berikutnya yang ikut frater Daniel, Nah, Frater Kesia Jessica. Daniel. Ayo, Frater Daniel cepat. duduk di mana? Di situ aja. Oke. Di depan. Kesia Jessica mana? Mana orangnya? Maju. Jessica. Maju. Kesia Jessica Love. Mana orangnya? Ikut frater Daniel Ikut, di sana. Frater. Yang dipanggil ikut. Jessica. Kesia Jessica Love. Christopher Marvelo Capoyos, ya. Laurentius Vincent Chandra. Maggie Elaine. Matthew Gregory. Tuh. Frater Daniel itu sudah ada 5 anak. Mana? Kesia Jessica Love mana? Kesia. Jessica. Kesia Jessica. Baru 3. Ini ada. Ya 4. Matthew Gregory Makaleu. Mana Matthew? Matthew duduk di depan sama, mana namanya Matthew? Matthew Gregory Makaleu. Tidak ada. Oke. Oh, ada. Miska Sharon. Mana ini? Miska Miska. Sharon, oke. Mikael Edi Limoa. Neva Griselda. Richelle Gosianto. Tiffany Tracy Awinardi. Tiffany Wisal. Ya. Vanessa Chandra. Mana Vanessa Chandra? Oke, duduk di sini dulu. Sama frater Daniel. 3, 4, 8, 12. 12 anak. Frater. Itu semua yang tanda tanya. Mereka belum bisa. Oke, kemudian tunggu. Frater sini 5, 10, 11. Oh, masih ada 1 anak kah? Ini ya. Ken Timothy mana? Ini Ken. Sini. Jadi ada 12 anak kah? Ini yang lolos ini. Kamu lolos ya. Siapa? Tadi saya minggu lalu saya dan Taran Australia di sini. Taran Australia.
nomor absen berapa? Tidak, dia tidak masuk di frater. Tidak. Tunggu nah. Saya cek dulu lagi ya. Baik. Ada 11 anak yang sudah lulus itu. 3, 5. Oh ini kok lebih 1 ya? Lebih ini. Tunggu dulu. Kasuo. Sudah. Kasuo sudah lulus. Oke? Kamu nama siapa? Emiko. Nomor berapa? 10. Nomor 10. Emiko sudah lulus. Kamu nama siapa? Keila. Nomor? Saya tidak hafal. Oke, Keila sudah lulus 25. Kasuo sudah lulus. Niven sudah lulus. Kaylin belum, masih ada 1 yang belum tuntas. Kaylin, oke. Kaylin ikut di suster kah Kaylin? Siapa? Kaylin. Manakah? Anaknya, oh bukan. Anaknya ini Pak Sentosa. Mana? Belum, ada 1. Dia cuma ini saja kok suster. Cuma 1 saja yang tidak bisa. Hah? Oke, Kaylin sama suster. Kaylin, ini ke sana. Tasmu nggak usah dibawa. Bawa buku saja. Ya. Hah? Yang ini kemana? Tidak di sini kayaknya. Di sini. Siapa namanya? Gerald siapa saya? Ini dia, Gerald Lionel Wisal. Oh, suster. Iya toh? Terus suster ini Kaylin, cuma ini yang dia tidak bisa, dua tobat saja. 1 saja dia tidak bisa. 2 tobat saja. Belajar dulu. Kamu tinggal 2 tobat yang tidak bisa toh? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 4, 11 anak. Ya. Hanya ada 11 anak yang bisa ini. 11 anak yang bisa lulus. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Yang lain masih remedial. Pusing. Ih. Kenapa suster? Belum mulai, jangan bilang saya belum. Jangan nanti kita. Belum mulai ini saya belum bisa. Saya bantu saja biar suster cepat. Atau dia bisa ngajar lagi kan? Ada. Nah, yang sudah lulus, selamat ya. Yang belum lulus, berjuanglah supaya tahun ini bisa terima komuni ya. Coba lihat bukumu yang sudah lulus. Ini. Lulus doa-doa, belum yang lain. Belum kehadiran.
lulus untuk doa-doa harian. Itu kan ada bagian pertama doa-doa harian, kemudian devosi. Di situ ada doa rosario, sudah dijelaskan sama frater toh. Nah kemudian baru masuk ekaristi. Jadi itu yang paling awal seharusnya sudah kalian lewati. Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum lulus. Itu pengertian lulus bukan berarti dia akan maju begitu saja. Itu baru tahap 1, doa-doa harian. Nah coba lihat bukumu di tema ke-8. Lihat, beda bukunya pembina ini, pembina dengan buku peserta. Lihat pertemuan 8. Daftar isi dong. Kalau cari halaman buku itu lihat paling depan, daftar isi. Baru kalau lihat halaman berapa. Ah ini daftar isi. 8. Ini nak daftar isi. Aduh. Ini kenapa belum diisi orang ini belum lulus kamu ini? Iya. Halaman 51. Itu nih halaman 51 ya? Ya ini pertemuan 8 halaman 51. Coba lihat. Satu. Yesus mengadakan ekaristi. Sudah belum ini? Belum? Karena dipakai tes ya. Siapa omnya? Bukan, minggu lalu katanya tes. Iya, tes toh makanya toh. Ini makanya bedanya saya pakai buku pembina, pakai buku peserta beda isinya. Iya, tidak mau dikasih. Nah, coba yang sudah selesai tahap awal, ambil buku catatanmu, nomor 1. Catat, nomor 1. Jawabnya. Ambil buku catatanmu nak, jangan berdekatan, itu buku cetak. Buku cetak itu. Nomor 1. Ya, tulis saja di buku tugas kalau tidak ada buku catatan ya. Nomor 1. Pada hari Kamis putih, pada hari Kamis putih, saya menunggumu. Pada hari Kamis putih, Yesus mengadakan pada hari Kamis putih, Yesus mengadakan apa bersama murid-muridnya? Pada hari Kamis putih, Yesus mengadakan apa bersama murid-muridnya? Ada berapa hal yang Yesus lakukan ya? Jadi bukan cuma perjamuan. Pada hari Kamis putih, Yesus mengadakan apa bersama murid-muridnya? 2. Iya dong, tulis soal. Nanti kalau tulis soal kau bingung, apa soalnya kau lupa. Nomor 2.
Apa yang diperintahkan Yesus? Apa yang diperintahkan Yesus? Nomor 2. Apa yang diperintahkan Yesus dalam perjamuan? No, perintah loh. Apa yang diperintahkan Yesus dalam perjamuan bersama murid-murid? Tiga. Apa yang diperintahkan Yesus dalam nomor berapa? Apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam perjamuan bersama murid-murid? Baru nomor 2. Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-murid dalam perjamuan? Apa yang lama mau menulis enggak deh? Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-murid dalam perjamuan? Baru nomor 2. Tungguin temanmu ini sudah. Kepada murid-murid dalam perjamuan. Pada murid-murid dalam perjamuan. 3. Mengapa ya? Tidak, itu nomor 2. Itu terlambat Ki. Coret saja. Baru nomor 2 ya. Yang nomor 3 sekarang. Ini terlambat sekali temanmu ini. Ya, ini temanmu kira nomor 3 tadi. Dia tulis nomor 3. Nomor 3. Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Mengapa gereja merayakan Ekaristi? Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Ya, selamat menjawab. Baca-baca bukumu, jawab. Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Siapa sudah menjawab, angkat tangan ya. Dia dulu menjawab nanti. Yang benar jawabannya dapat hadiah juga. Banyak sekali hadiah yang kau dapat ini siang. Yang benar apa? Nomor 1. Pada hari Kamis Putih Yesus mengadakan apa bersama murid-murid? Lah ya langsung saja di bawah, di bawahnya jawab ya. Pada hari Kamis Putih, tidak ada di buku, tidak ada soalnya. Pada hari Kamis Putih, Yesus mengadakan apa bersama murid-muridnya? 3G, tidak ada nomor 4. 3G, 3 soal. Cukup. Tulis di buku dong. Karena tidak ada di buku cetak. Tapi bisa kalian baca-baca di pertemuan ke-8 halaman 51. Bisa lihat di situ. Yesus mengadakan Ekaristi 51. Ada? Tapi tidak ada soalnya di situ. Oh, ini Yesus mengadakan Ekaristi toh? Nah, tulis di bukumu. Siapa dijemput itu? Ya, tuh duduk. Nanti saya ulang. Ya.
Iya itu di situ kalian bisa lihat di situ. Yesus mengadakan Ekaristi. Tapi soalnya tadi tidak ada di buku. Jadi nomor 1. Jawabannya. Lihat nih di halaman 51, baca-baca. Ya. Nomor 1, pada hari Kamis Putih Yesus mengadakan apa bersama murid-muridnya? Yang kedua, apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya dalam perjamuan? Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya dalam perjamuan? Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Selamat mengerjakan. Jawab aku sendiri-sendiri. Iya, mengadakan apa? Nomor 1. Mengadakan apa bersama murid-muridnya? Betul Mi. Nomor 2. Tidak, lain soalnya itu nak. Jadi di situ bisa kalian lihat ada 2 gambar. Yesus bikin apa? Nah itu jawabannya. Itu 2 gambar itu. Kamis Putih Yesus bikin apa? Ya itu dilakukan oleh gereja. Ini 2 gambar. Ini 2 gambar. Yesus bikin apa? Yesus bikin apa? Sembarangnya. Sembarangnya. Yo, bersama murid-muridnya. Sudah? Ayo jawab. Siapa sudah? Sudah? Jangan kerjasama, ada buku masing-masing dijawab. Bisa? Sudah? Lihat halaman 51 di buku cetak. Ya, dari situ bisa dilihat. Lihat di buku cetak. Sudah? 51. Yesus mengadakan Ekaristi. Enggak tahu? Itu jawabannya di situ. Lihat, sudah lihat jawabannya? Itu gambar besarnya ini 2, ini dilakukan oleh Yesus. Apakah ini? Pada Kamis Putih toh, Kamis Putih. Kau ingat apa yang dilakukan? Itu yang dilakukan oleh gereja. Iyo, masa kau lupa? Pelajaranmu masa kau lupa? Kenapa? Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Jangan pukul kepalamu. Mau minum ya? Dapat? Ya lu serunya deh. Hah? Ya, kenapa ada gambarnya? Kau tidak lihat gambar apa kah? Yang pertama membasuh kaki, yang kedua perjamuan Ekaristi. Hah? Mencuci kaki toh, ini ada yang Membasuh kaki para rasul. Iya itu loh. Iya membasuh kan sama mencuci. Ya tidak. Beda ya? Membasuh itu apa? Menyiram. Jadi kalau mencuci tidak disiram. Oh mencuci baju. Kalau mencuci kaki, mama bilang, nah jangan lupa cuci kakimu sebelum naik tempat tidur. Apa Mi? Enggak pernah dengar. Nah cuci kakimu, kau habis main dari luar. Cuci tangan, kaki tidak usah dicuci. Iya. Oh ya, bagus. Good. Sudah? Bisa?
Gampang tuh, lihat halaman 51. Situ ada jawabannya. Nomor 2, aduh. Satu jawabannya kan? Apa? Nomor 2 hanya satu jawabannya. Apa soalnya? Iya, ya. Kalau misalnya tadi butuh itu Oh iya, sudah selesai. Ya, ambil bukumu, catat. So, nggak apa-apa, di situ aja. Nggak apa-apa, duduk di situ. Apa soal nomor 2? Nah, banyak perintahnya Yesus. Apa, ayo? Itu, kau tahu? Sudah? Mantap, Tuhan pintar sekali. Dia tahu apa perintahnya Tuhan Yesus. Yesus kasih perintah apa? Ya, 1. Jadi ada banyak perintahnya Tuhan Yesus. Banyak. Tidak bilang 1 nah. Kan dibilang apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Ada banyak. Ya toh? Pertama itu yang kau bilang tadi. Ambillah dan makanlah. Itu kan perintah. Yang kedua, ambillah dan minumlah. Perintah juga itu. Itu. Terus apa perintahnya lagi? Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam perjamuan? Ya apa kau lupa kah? Iya, perintahnya Tuhan Yesus itu. Oh alah, masa dilupa? Perintahnya bos. Tuhan Yesus perintah. Bukan, masa 10 perintah Allah. Jauhnya itu. Dari Dayak ke sini, itu 10 perintah. Jauh sekali. Ini malam perjamuan terakhir, Yesus dia ambil roti. Dia kasih perintah tidak? Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku, tubuh darahku. Tubuhku, sembarangnya. Baru Yesus mengambil piala. Ambillah dan minumlah. Perintah itu. Ya. Banyak, masih ada lagi. Kan dibilang apa saja perintah Yesus. Orang murid-muridnya Kamis Putih. 2 mie tadi. Makanya kasih longgar-longgar, jangan sempit-sempit, jangan pelit-pelit lah. Iya, makanya apa saja, apa saja. Kan tadi bilang sebutkan 1. Apa saja, jawab kok perintahnya Tuhan Yesus. Paling tidak ada 4 perintahnya Tuhan Yesus. Ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Yesus bersama para murid dalam perjamuan Kamis Putih? Dalam Kamis Putih. Dalam Kamis Putih apa yang dilakukan Yesus bersama para murid? Betul? Yang kedua, apa saja perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan? Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Sudahkah? Ibu Sinti ngaji soal pusing. Belum 10 nah. Topiknya hari ini kita pertemuan 8 Yesus mengadakan Ekaristi, itu dulu. Kita harus lihat dari situ. Untuk kemudian kita masuk ke dalam perjamuan. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih. Yang kedua, apa saja perintah Tuhan Yesus dalam perjamuan. Ada lebih 1 dong, saya hitung ada 4 perintahnya Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Nah, dari situ kau bisa jawab. Kalau nomor 2 bisa kau jawab. Nomor 3 gampang itu. Masa enggak gampang? Kenapa? Bisa, jawab nih. Ya, tulis soal. Nomor 2 belum? Ya.
Cuma dapat 3. Masa? Pertama, ambillah dan makanlah. Ya toh? Yang kedua, ambillah dan minumlah. Ya toh? Yang ketiga apa? Kenapa tuh? Catat kok, tidak ada di buku cetak. Hah? Bukan nomor 4, ada 4 jawabannya. Nomor 2. Boleh, Injil Lukas. Aduh, jangan aku tanya deh. Boleh, buka di Alkitab. Iya, tapi tidak bawa Alkitab, Kak. Pulang mau aku ambil. Tapi kalau kau ikut Ekaristi, kau pasti biasa dengar deh. Yesus bilang, pertama ambillah dan makanlah. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, ambillah dan minumlah. Gitu? Yang ketiga, lakukanlah ini. Lakukanlah ini. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Oh, itu perintah ya. Itu perintah. Yang keempat, sesudah membasuh kaki para murid, sesudah perjamuan, Yesus mengatakan 3 soal Ji, gampang-gampang Ji. Ada berapa nomor bedeng? Iya, nomor 1 sudah toh. Sudah. Apa yang dilakukan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih? Ini lamanya ini ketawa-ketawa ini, cekikikan. Jawabannya, kok cerita-cerita bagaimana bisa dapat jawabannya? Itu Mi, dengar kok, itu udah lagi catat. Apa yang dilakukan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih? Tidak ada nomor 4 sembarang. Apa nomor 4? Yang lain dia tidak pernah tanya sama saya bingung. Apa itu nomor 4? 3 soal. Iya tahu, tidak ada lain. Ini tentang perjamuan malam terakhir. Nomor 2 bisa 3 saja jawabannya. Iya boleh, itu sudah bagus nih. Iya kalau nomor 2 kau dapat 3 jawaban ya puji Tuhan, sudah bagus ya. Jadi nomor 1, apa yang dilakukan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih? Iya sudah ini memang jadi 2 orang ini. Ulang terus. Nomor 2. Nomor 2. Ya, duduk sini, duduk manis. Ambil bukumu, catat soal, jawab. Ya, ambil buku catatanmu. Duduk, di mana bangkumu? Ya, duduk. Oh. Pintarnya, anaknya siapa sih ini? Kok pintar banget sih? Nomor 1, sudah ya. Apa yang dilakukan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih? Tidak, langsung dijawab. Yang kedua, apa saja perintah Yesus? Apa saja perintah yang diberikan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus? Ini busa-busa sama saya ulang-ulang itu soal. Iya, sekarang kalian masuk tahap kedua. Itu baru tahap 1 loh. Kalian lulus itu baru level 1. Kau baru lulus level 1. Untuk lulus sampai tingkat terakhir, kau harus lulus ini level-level. Jangan kau pikir, lulus mas saya doa-doa. Ini baru level 1. Nah sekarang kamu masuk level 2. Tidak cuma itu nah.
Tidak cuma itu. Ketawa aja, ketawa aja. Tidak cuma itu Yesus lakukan. Yang kedua, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Jawabannya salah satu sih. Semuanya yang bisa kau jawab. Kan apa saja yang dilakukan, apa saja perintah Tuhan Yesus. Kau catat apa saja perintahnya, bos. Apa? Hah? Sudah, puji Tuhan. Nomor 2, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Sudah? Nomor 1, sudah. Yesus mengatakan apa bersama para murid pada Kamis Putih? Apa yo? Sudah? Ya catat soal, jangan cerita. Aduh, tidak bawa pulpen, aduh. Iya, jangan malu-malu minta tolong. Demikian juga orang akan minta tolong padamu. Ya, jangan lupa dikembalikan. Sudah? Jelas ya soalnya, sudah jawab belum? Kenapa ini bertiga ini? Oh, ya, saya. Ya, salin saja dulu. Sudah? Ya? Perintahnya, kau tahu kalimat perintah toh? Ambillah, perintah bukan? Makanlah, minumlah. Itu, tidak ada di buku. Ada di Alkitab. Ya karena buku itu kan cuma sarana untuk kau belajar. Lukas, Injil Lukas bab 22 ayat 19 dekat-dekatnya situ. Nah, Lukas 22 ayat 19. Coba dibaca baik-baik. Ya, dapat? Nomor 2, aduh lupa mas saya. Perintah, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Ya. Boleh. Hari ini saya menjadi frater khusus buat kalian. Karena saya dipanggil frater. Tapi keluar dari pintu gereja saya berubah. Saya jadi uskup. Ya, Lukas bab 22 ayat 19. Bukan, tidak ada Alkitab. Ini besar nih, ini masuk ke tidak lihat. Oh, punya orang, kasihan. Pinjam dulu, ambil dulu. Nanti orangnya kalau datang baru ku kembalikan. Ini punya gereja ini punya gereja. Lihat kok paroki punya, bukan orang. Ya, boleh. Sudah, pintar, puji Tuhan. Lolos lagi. Baru level 1 lolosnya. Jangan kau pikir kau sudah lulus itu, sudah bisa terima komunitas pertama, belum itu baru level 1. Nomor 3, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Ya cepat. Yang sudah selesai level 1, ayo bergabung sini. Catat soal dan jawab. Nomor 1. Apa yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya
pada Kamis Putih. Yang kedua, apa saja perintah yang diberikan Yesus, Tuhan Yesus? Lukas 22 ayat 19, sorry. Injil Lukas bab 22 ayat 19. Yang kedua, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Itu 3 soal. Lukas 22 ayat 19. Bisa dibuka kah? Mantapnya gayanya, kakinya dilipat. Hah? Apa? Nomor 2, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam perjamuan malam terakhir? Mantap toh? Gitu. Ayo. Sudah, siapa yang sudah? Semuanya jawabannya. Ayo, siapa mau jawab? Yang sudah lolos level 1, masuk level 2. Berjamaah Ekaristi. Iya, boleh, Nak. Apa bunyinya? Asal bukan karanganmu. Iya. Apa itu? Apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Malam terakhir. Kalau perjamuan malam sih banyak malam. Tapi kalau yang terakhir kan itu Kamis Putih. Ya. Nomor 2, tulis. Sudah tulis soal belum? Sudah. Waktu perjamuan malam terakhir Yesus bilang apa kah? Yesus bikin apa? Nomor 1 dulu kau jawab. Apa kau jawab nomor 1? Apa yang Yesus lakukan bersama para murid Kamis Putih? Perjamuan apa ya apa? Iya itu tuh, Ekaristi ya. Ya. 22 ayat 19, Lukas 22 Nak, bukan itu. Ini 22, cari ayat 19. Ya. Sudah? Tinggal 7 menit, setengah 3. Ibu admin. Perpanjang waktu. Iya, makasih Nak. Sudah? Siapa mau jawab sekarang? Ayo. Kita jawab dulu, nanti sebelum ini kita kasih tugas ya. Nomor 1 apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama para murid dalam Kamis Putih? Yesus mengadakan Ekaristi. Apa itu Ekaristi? Perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Sekaligus Ekaristi yang pertama. Perhatikan. Jadi kalau kapan Ekaristi yang pertama itu dilakukan? Kapan? Pada Kamis Putih. Perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Iya toh? Ada jawaban yang lain? Yesus mengadakan perjamuan Ekaristi. Perjamuan malam terakhir kalau disebut dalam bahasa sehari-hari. Apa yang kedua? Apa yang Yesus lakukan? Yang kedua? Cuma makan-makan saja. Apa? Ini gambarnya kau lihat di sini, halaman 52. Apa? Hah?
Yesus mencuci kaki para muridnya. Gitu dong. Berapa muridnya Eka Tuhan Yesus? 12 toh, 12 orang dicuci. Ya, ingat. Jadi nomor 1 itu, Yesus tidak hanya mengadakan perjamuan Ekaristi, tetapi juga Yesus mencuci atau membasuh kaki murid-muridnya. Iya toh. Maksudnya, ingat, apa yang tak balik? Apa yang tak balik? Perjamuan dulu toh, baru mencuci kaki. Mencuci kaki dulu, baru perjamuan. Nah, bolehlah. Sekarang nomor 2, coba lihat perintah. Jadi menggunakan kalimat perintah. Perintah apa saja yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Yang pertama, ambillah dan makanlah. Itu ketika Yesus mengambil roti. Yesus kasih perintah apa? Ambillah dan makanlah. Perhatikan. Jadi roti itu harus diambil, diterima dan dimakan. Jangan kau buat yang lain. Selain itu, ada yang maju terima komuni, Ekaristi, dia tidak makan itu hosti. Dia melanggar perintah Tuhan Yesus. Perhatikan. Jadi dia tidak sopan, tidak sopan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Ambillah dan makanlah. Kenapa? Hostinya diambil dimakan. Oh, ini cerita terus kah? Aduh, kau level berapa Mika? Baru lolos level 1 atau belum? Sudah lolos level 1, doa harian. Sudah, sekarang level 2, perjamuan Ekaristi. Kau sudah catat tidak? Nanti ada ujiannya dari situ. Nah, kalau memotong roti, itu imam. Sama dengan Tuhan Yesus, dia pecahkan roti, dia bagi-bagikan pada muridnya. Siapa yang belah 2? Nggak boleh, nggak sopan dong. Itu hosti kecil kok, ngapain dibelah lagi? Jadi diterima, dimakan. Nomor 3, mengapa gereja merayakan Ekaristi sampai sekarang? Ya, selesai nih. Kenapa kok catat? Oke, jadi ingat perintahnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Ambil apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Ini ulang-ulang. Kalau di kelas tuh bagus sekali, tinggal ditulis saja di papan tulis. Kau tidak catat kau di papan tulis, lihat kau di papan tulis. Ini harus diulang-ulang. Sudah, nomor 2. Sekarang, perintah apa lagi? Jadi ambillah dan makanlah. Ketika Yesus memegang roti. Jadi tidak perlu kalian pecahkan itu roti. Karena apa? Yesus tidak suruh kau kasih pecah itu roti. Iya toh? Yang pecahkan itu roti pastor, imam. Seperti Yesus dulu, Yesus yang kasih pecah itu roti, Yesus bagikan ini, bagi. Oke? Yang kedua, ambillah dan minumlah. Itu ketika Yesus mengambil piala berisi anggur. Ya. Yang ketiga, perintah, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Baca di Lukas, kitab suci, yang kalian pegang, Lukas bab 22 ayat 19. Bisa lihat? Di situ tercatat perintah Tuhan Yesus. Lakukanlah ini. Jadi dengan kata lain apa? Yesus meminta kita meneruskan
melakukan perjamuan ekaristi. Ini main-main dari tadi ini 4 orang ya. Ini coba dicatat ini. Ini tahun depan aja deh mereka, biar mereka main-main gembira-gembira di sini. Tahun depan aja ini 4 orang ini teman bermain. Ini kayaknya playgroup ini. Iya, nanti main-main ini 4 orang. Ya, jadi yang ketiga perintah dari Tuhan Yesus apa? Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kata mengenangkan daku itu bukan cuma mengingat masa lalu Yesus pernah buat perjamuan, tidak, tetapi menghadirkan kembali peristiwa perjamuan yang Yesus lakukan. Jadi ketika kita melakukan di sini, Yesus sesungguhnya sendiri yang hadir. Ya, Yesus sendiri. Sudah jawab. Yo, ya sekarang duduk Mi. Ya, duduk. Kau sudah catat soal belum? Ya, simpan tasnya orang. Mana soal-soalmu? Kau sudah tulis 3 soal. Mana? Sudah jawab? Belum? Bukan di rumah, ini bukan tugas. Poso, inilah situasi darurat. Ya, kau bilang tadi kau sudah catat. Mana catatanmu tadi? Wih, bagus sekali. Ya, minta tolong. Ya, seperti biasa, minta tolong. Pinjam pensilmu, pulpenmu. Ya. Oke, itu 3 perintah. Yang keempat, ada yang dapat? Iya dong, perintahnya Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Bilang tadi ada 4 yang saya dapat. Kalian ada yang dapat yang keempat? 2, puji Tuhan, dapat 2. Ya, yang mana? Oh ini. Paling kurus lagi. Ya, nanti patah tulangnya suster. Ya. Tempat duduknya orang enggak apa-apa, sementara dia belum ada orangnya, kau duduk saja dulu ya. Kau catat saja. Ya, nanti kalau dia kembali kau pindah. Nah, sudah catat soal belum? Sudah. 3 soal. 3 soal. Iya, dia sudah jawab. Sekarang kau periksa nomor 2. Sudah dapat. Berapa perintah? Perintah keempat siapa yang dapat? Hendaklah kalian saling membasuh kaki satu sama lain. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya, catat supaya ini pelajaran. Karena kau baru lolos level 1. Sekarang kau masuk level 2. Iya, jangan kau pikir kau sudah lulus bisa maju komuni pertama, belum. Itu baru level 1, itu doa-doa umum. Level 1 saya tidak lulus, bagaimana bisa level berikut? Ya, jadi yang baru lolos itu doa-doa itu baru lolos level 1. Tahu, biasa main game? Biasa main game tidak? Ini enggak pernah main game loh. Main game itu berapa level? Banyak toh? Kalau kau bisa level 1 baru bisa level 2 toh? Dan seterusnya, ya. Baru bisa jadi pemenang. Iya toh? Kalau main game, kau harus lolos level 1 untuk bisa masuk level itu Mi, bagaimana bisa level 30 kalau level 1 belum bisa? Ayo. 4. Pertama, ambillah dan makanlah. Ketika Yesus membagikan roti. Yang kedua, ambillah dan minumlah. Ketika Yesus mengedarkan piala berisi anggur.
Yang ketiga, Tuhan Yesus beri perintah, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Perintah itu loh. Dan itu harus dilakukan. Yang keempat, ketika Yesus sudah membasuh kaki para muridnya, Yesus mengatakan, hendaklah kalian saling membasuh kaki satu sama lain. Ingat, itu perintah. Ketika perjamuan malam terakhir. Dapat? 4 toh? 4 tidak? Kok jawab tidak? Itu masih kosong itu, kosong melompong. Nanti ada ujian terakhir nah. Ujian terakhir kalau kau kosong begini, tahun depan baru kau ikut lagi. Ulang lagi level 1. Ulang ke level 1 lagi tahun depan. Ya. Belum pi, ini baru mau masuk soal nomor 3. Sekarang nomor 3, siapa mau jawab nomor 3? Angkat tangan. Nomor 3. Cepat kau, sudah lewat misteri 3. Siapa mau jawab nomor 3? Apa? Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Ini pintarnya. Kau sekolah di mana kah? Dia tidak tahu sekolah di mana, bahayanya. IPK, banyak anak IPK pintar deh. Ini juga anak IPK tadi di sini yang lolos. Pintar-pintar Siapa yang lain jawabannya? Tapi belum tentu benar ya. Siapa yang lain? Mengapa gereja merayakan Ekaristi? Kenapa? Karena untuk mengenang Tuhan Yesus. Siapa yang lain? Mengapa? Apa? Untuk menghormati dan mengenang Yesus. Apa jawaban yang benar? Karena perintah dari Tuhan Yesus. Lihat nomor 2. Lihat kau baca baik-baik. Jawaban nomor 2. Apa bunyi perintah Yesus? Yang ketiga. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, kalau Yesus memberi perintah seperti itu, maka gereja, siapa itu? Murid-murid Yesus melakukan Ekaristi. Ya tidak? Jadi sudah tahu mengapa gereja melakukan Ekaristi setiap minggu, setiap hari sehingga sekarang? Karena bukan diwajibkan, perintah. Diwajibkan. Kalau mamamu perintahkan, nak pergi ke sekolah, itu kewajiban atau cintamu pada mamamu kau pergi sekolah? Diwajibkan. Iya, karena cintanya mamamu padamu supaya kau pintar, berhasil, iya toh? Kalau mamamu tidak sayang kau, mama biar nih, kau main game saja, nggak usah sekolah. Iya toh? Iya, karena itu perintahnya Tuhan Yesus. Nah, gereja mencintai Tuhan Yesus, gereja melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Iya toh? Seperti itu orang tuamu kasih kau perintah, nak belajar kau. Kau belajar, jangan main game saja. Ya. Ganteng sekali ini anak pakai kacamata. Sudah, waktu sudah habis, suster. Selesai, sudah. Nah, sekarang tugas. Tugas. Kau lihat tugas bagian terakhir. Apanya beda? Ini buku untuk pembina, jadi kalau kau sudah besar, sudah kuliah, sudah lulus, kau jadi pembina, bukunya ini. Kalau anak-anak yang ini, yang kau pegang itu. Iya, beda lah. Iya, toh beda toh, masa sama.
Contekan, tidak ada dibilang contekan. Lihat. Sebelum pertemuan 9, lihat pertemuan 8 itu tugas di rumah, baca. Coba halaman berapa tadi? 51, coba. 50, coba pinjam nah. Beda soalnya. Dalam buku. Ya. Iya, tugas, nah ada tugas. Yesus mengadakan Ekaristi. Nah ini halaman 50. Gambarlah hosti kudus beserta piala berisi anggur dan buatlah puisi tentang Yesus roti kehidupan. Betul sekali. Halaman 50 kasih tanda itu, tugas itu ya. Kita masuk mengenai Ekaristi. Tugasnya halaman 50 50 Jangan aku bilang 60, bingung nanti temanmu. Lihat 50 betul sekali. Ternyata pintar-pintar membaca ini. Iya ya. Tahun lalu saya cerita ya, tahun lalu ada temanmu yang pintar sekali menggambar, dia gambar bagus sekali. Mudah-mudahan saya ingat, minggu depan saya bawa kasih lihat kok. Cantik sekali. Laki-laki dan perempuan, mereka bersaudara pintar menggambar. Gambar di kertas lah. Masa gambar di mana? Boleh di bukumu, boleh di buku gambarmu, kertas gambarmu bawa ke sini, ya. Simpan baik-baik nanti itu gambarmu. Dan tidak cuma gambar. Dibilang apa tadi? Tulislah doa atau puisi mengenai Yesus roti kehidupan. Gambar, kau hiasi, baru kau tuliskan doa atau puisi mengenai Yesus roti kehidupan. Baca kau perintahnya situ. Kerja di kertas. Iyalah, kau di bukumu atau di buku gambar, kau mau gambar bagus-bagus di buku silahkan, di buku gambar ya. Itu kau bawa pulang sendiri nanti dilihat saja di sini. Mana yang bagus saya bawa pulang. Iya, untuk tugas minggu depan nah. Iyalah, masa sekarang. Ada lagi pertanyaan? Saya sudah tahu tugasmu apa? Iya, bisa di sini, ini ada kotaknya nih. Boleh terlalu kecil kau ambil kertas gambar, kertas HVS, kertas kosong, ya. Boleh. Di bukumu itu ada kotak kecil itu bisa. Gambar roti dan anggur, hosti dan piala. Ya, udah kau hias cantik-cantik, kasih warna. Iya, tulis puisi atau doa, Yesus roti kehidupan. Datanglah kepadaku, sebab aku rindu padamu, menyambut tubuhmu yang kudus, menemaniku hingga akhir zaman. Amin. Itu bagus sekali itu puisi. Sudah mah puisi tadi. Ini dia gambar betapa pintarnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu Ji. Ya. Jadi gambar roti, hosti dan anggur, piala. Boleh di situ, tapi kalau terlalu kecil kau ambil kertas folio atau kertas apa, kau kasih masuk di situ nanti kalau sudah kau gambar. Iya dong, menggambarkan yang cantik-cantik itu pakai warna dong, pakai krayon kah, pensil warna kah, cat air kah. Halaman 50 berapa? 50 E.
eho. Nulis tadi yang soal. Soal? Aduh, soalnya sudah habis dijawab. Masih ada yang menulis. Ya tidak apa-apa, tulislah. Sudah ya? Ya, selamat mengerjakan tugas. Yang belum hafal doa-doa, jatuh rosario mau jahe. Bunda Maria menangis, Itu ya Bunda Maria di depan ini, lihat kok. Ya, oke, jangan lupa kerjakan tugas. Yang belum hafal doa-doa, perlancar ya. Itu level 1 loh. Kalau kau belum lolos level 1 gimana sih bisa level berikutnya? Sudah lolos? Ini betul. Oke, suster, ayo. Sudah kasih tugas, menggambar. Tugas apa? Tadi itu ada pekerjaan kah yang harus di Iya, 3 tadi soal ini yang tugas sudah. ini supaya mereka tahu. Oke, yang baru lolos level 1 sini. Berkumpul sini, catat. Dan jawab. Yang baru bergabung, catat untuk kalian jawab. Catat di bukumu. Nomor 1. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para muridnya pada Kamis Putih? Sudah? Dan kau jawab nanti di rumah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid pada Kamis Putih? Yang kedua, apa saja perintah Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Apa saja perintah Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, iya yang baru lolos ini banyak sekali nih kosen mereka. Iya mereka harus catat itu supaya belajar karena ini bahan level 2, nanti dikasih ujian lagi. Nomor 2, apa saja perintah Tuhan Yesus, apa saja perintah yang diberikan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Apa saja perintah? Yang ketiga, mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Mengapa gereja merayakan Ekaristi hingga sekarang? Selamat mengerjakan. Jadi yang baru lolos itu, yang tadi tidak ikut di kelas ini, itu ada 2 tugas. Yang pertama menjawab 3 soal tadi. Yang kedua menggambar dan mewarnai. Gambar hosti dan piala berisi anggur. Dan diisi dengan doa atau puisi mengenai Yesus roti hidup. Lihat halaman 50 bagian E. Aduh. Cocok toh? Cocok. Halaman 50 bagian E. Mana 50? Cocok toh? Iya, di situ. Halaman 50 tugasnya ya. Jadi yang baru bergabung, yang baru lolos level 1, doa-doa pokok, ada 2 tugasnya. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan, yang kedua halaman 50 bagian E. Menggambar dan mewarnai roti dan anggur dan membuat puisi doa mengenai Yesus roti kehidupan. Begitu suster? Suster masih. Ya beruntunglah yang sudah lolos. Banyak yang masih berada di api penyucian. Belum lolos masuk ke surga ini. Banyak jiwa-jiwa yang masih tertahan. Ya terserah dong. Ini yang cantik-cantik posisinya bagaimana? Masa hosti sama besarnya dengan piala?
Dan hostinya bentuknya kayak terambulan. Kau biasa makan roti begitu kah? Roti berbentuk begini. Enggak lah sembarang. Ingat ya, roti tidak selamanya berbentuk begini nah. Tidak pernah saya ke toko roti cari roti bentuk begini. Pernah kau dapat roti bentuk begini? Terambulan itu ya. Terambulan. Martabak. Iya, dia bikin roti untuk lingkaran. Ya, sudah? Itu tugasnya ya? Masih ada yang tertahan di api penyucian Suster, ayo sini. Orang tuanya sudah menunggu. Ini anak-anaknya masih administrasi. Nanti mereka muntah-muntah. Kita makan hati. Itulah. Apa tuh? IPK itu kan bukan Katolik ya? Iya, Itu ada beberapa. iya. Pintar-pintar. Yang itu minggu lalu di saya. Itulah. Jadi Dan tidak- kami Jadi teori yang mengatakan bahwa anak-anak sekolah bisa di sekolah non Katolik Iya. tidak bisa dua-dua itu. rumah, Tidak benar itu. rumah. Ya. Sudah lapar? Sudah lapar? Setuju, suster suruh mama-mama tunggu lagi 5 menit? Setuju? Oke, 5 menit, cepat, 5 menit. Lagi berapa orang yang belum? Sudah, tinggal 2 tapi sebentar. Saya punya lagi 1, tidak bisa. Nah. Itu tadi ada 1 Dharma mana? Ini. Nah. Ayo menyimpan. Ayo menyimpan. Adik-adik terkasih menyimpan. Tugas, ingat, tidak tinju sana tinju sini. Tugas dikerjakan di rumah. Doa-doa harus bilang mama, minta mama latihan di rumah. Yang belum bisa itu. Ayo menyimpan. Dua anaknya suster menyimpan. Menyimpan. Siapa punya alat tulis? Sudah semua? Pimpin doa. Bab. Sini. Tidak ada yang tidak bisa berdiri. Setelah doa bagi absen, langsung berlutut pulang ya. Ya. Bagaimana caranya masa tidak bisa berdoa? Yang tutup mata. Nah. Frater, Pak, Ibu, teman-teman. Aduh, si Yeni sama temannya sibuk sendiri ini. Simpan tas. Semua berdiri, kita mau berdoa. Berdiri, tas tidak dipegang. Teman-teman, mari kita berdoa. Yang kencang suara. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa. Teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra,
Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Sekarang kami mau pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan. Semoga semua kami tiba dengan selamat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada kemulaan, sekarang, dan sepanjang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak boleh lupa. Susah coret nama. Tidak usah jadi. Terima kasih. Duduk. Semua dipersilakan duduk. Tidak lari. Aduh. Ya. Duduk. Yang namanya dibacakan ke depan, ambil kartu di ibu, berlutut, keluar. Mama sudah tunggu. Keila. Tidak lari kalau di dalam gereja, kita berjalan yang sopan. Berlutut ya, baru pulang. Tadeus Indra. Tiffany Tracy. Tiffany Wisal. Vanessa Chandra. William Putra. Yohana. Berlutut William, bukan setengah jongkok. Ya, itu. Berlutut yang benar. Yuraldo. Mary. Marcel. Felicia. Berlutut baru pulang ya. Richelle. Niven. Neva. Mikael. Miska. Matthew Gregory. Marquez. Maggie. Laurentius. Christopher. Christopher Marvela Capoyos. Kesia Jessica Love. Surat baptis. Oke. Ken Timothy. Kazuo. Karen Auxilia. Kaylin Sentosa. Jesslyn Natania. Jason Wisal.
Hilton, no running. Berjalan saja. Gracia Angelina Tung, Gerald Lionel Wisal, Gabriela Dominic Yu, Francisca Sieni, Francesco Giovinco, berlutut Sieni, Evelyn, Emiko, Dharma, Devon, Owen, Franciscus Brian, Celine, Alphonsus Ligori, Aldrich, Aldiansyah Diki, Adeline, Cruz, ada nama Cruz kah? Nah, Kenny sudah bisa pulang. Kenny sudah bisa sudah tuh? Oke, cuma oke. Yes. Oh ya, nanti kalau enggak saya mau titip di mana? iya masalahnya ini kartunya ini sudah yang ketiga saya berikan dan ini terakhir Mi. Oh,
1 minggu sebelumnya tanggal 20 sampai 26 itu mereka ada pengakuan tobat dengan geladi di situ. Nah, sebelum tanggal 20 itu adalah minggu untuk rekoleksi. Ibu takutnya mungkin tanggal 13-nya. Saya khawatir seperti itu. 13. Kemungkinan besar 13 karena hari Minggu kan 13 tuh. Sementara hari lain itu masih ada yang sekolah. Ditanya bilang kapan ada waktunya itu. Karena Pastor Bian tunggu dia lihat jadwalnya dulu. Kencing. Ya. Nanti saya WA ke untuk mengenai jadwal, nanti saya akan WA.
Oh belum. Selamat malam Bapak Ibu serta selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita awali misa kita nyanyikan Datanglah ya Roh Pencipta. Puji syukur 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luput. Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Jika sabda karunia datangkan kenan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau bergandakan bahasa, sinari hati umatmu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Kalaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Amin. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudariku di Gereja Katedral Makassar. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta kita mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali mujizat Pentakosta yang pertama, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, pemenuhan janji Yesus sebelum dia naik ke surga kepada para rasul. Dan karena itu warna liturgi yang kita gunakan adalah warna liturgi warna merah. Warna merah, simbol lambang dari api Roh Kudus.
Dan hari raya Pentakosta ini sekaligus juga mengunci, mengakhiri masa Paskah yang berlangsung selama 50 hari ini. Dan mulai besok kita memasuki masa biasa, lanjutan masa biasa. Dan karena itu lilin Paskah yang ada di depan kita mulai besok tidak lagi diletakkan dan dinyalakan ketika kita mengadakan perayaan Ekaristi dalam masa biasa, kecuali kalau ada penerimaan sakramen baptis dan ada misa requiem, ya. Jadi lilin Paskah ini dalam masa biasa dinyalakan pada saat ada baptisan dan kemudian ada misa requiem, misa pemakaman orang mati. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas merayakan hari raya Pentakosta ini. Menyadari dan menyesali segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita, khususnya bahwa di dalam keseharian kita kurang peka terhadap karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat belas kasihan, kerahiman, pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan syukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Yesus
kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa-Mu, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama Dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha agung dan kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguruskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media,
Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Renungan pada Hari Raya Pentakosta. Saya awali dengan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu adalah manusia Roh Kudus? Amin. Manusia Roh Kudus. Apa yang kita buat selama hari-hari novena kita 9 hari. Kita mempersiapkan hari raya ini yang merupakan hari ulang tahun kita sebagai manusia Roh Kudus, sebagai anggota gereja. Kita mohon karunia Roh Kudus selama 9 hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita memang manusia Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat bagaimana itu kita saksikan di dalam keseharian kita, dan kita kaitkan dengan apa yang disabdakan oleh Allah melalui kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru, maka dapat kita segarkan kembali. Dalam Perjanjian Lama ada Pentakosta. Pentakosta itu dikaitkan dengan apa? Kalau dalam Perjanjian Baru 50 hari yang lalu itu kita merayakan Hari Raya Paskah, ya. Dalam Perjanjian Lama sesudah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kemudian menyeberangi Laut Teberau dan masuk dalam perjalanan di padang pasir. Sampai pada hari ke-50 Tuhan memberikan kepada mereka melalui Musa di Sinai 10 perintah Allah. Dikisahkan oleh kitab suci bahwa 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa dalam bentuk 2 keping batu, dan di dalamnya tertulis 10 perintah Allah itu yang kita kenal. 10 perintah Allah itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai pedoman hukum dan moral mereka, karena mereka adalah bangsa terpilih. Tentu saja mempunyai tujuannya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka dapat terus-menerus menghayati identitas diri mereka sebagai bangsa terpilih, sebagai umat kudus. Dan karena itu, dari tahun ke tahun, sesudah mereka merayakan Paskah Perjanjian Lama, yakni pembebasan dari perbudakan Mesir, pada hari ke-50 mereka merayakan Pentakosta. Pentakosta bagi mereka adalah turunnya 10 perintah Allah itu dari tahun ke tahun. Tiba saatnya kita masuk dalam Perjanjian Baru. Yesus Kristus datang dan para rasul dengan para pengikutnya percaya kepada Yesus. Dia yang wafat dan bangkit. Perayaan lama itu mendapat makna baru. Kalau dulu Paskah seperti yang kita renungkan pada hari raya Paskah yang lalu, pada malam Paskah,
bahwa Paskah dalam perjanjian lama adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Paskah baru dalam perjanjian baru pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Dari perbudakan dosa. Nah, lalu sesudah Paskah ada 40 hari kita merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Kita mengadakan novena 9 hari. Lalu datanglah hari yang ke-50. Pentakosta baru dalam perjanjian baru lalu mendapat makna baru. Bukan lagi turunnya 10 perintah Allah, tetapi turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Dalam rangka apa? Kan sebelum Yesus naik ke surga, dia janji kepada para rasul, kepada para muridnya, bahwa Aku akan kirim kepadamu roh penolong. Dan itu terpenuhi pada hari ke-50. Dalam perjanjian lama turunnya 10 perintah Allah. Dalam perjanjian baru turunnya Roh Kudus. Nah, lalu kalau misalkan dalam perjanjian lama itu bentuknya dalam 2 keping batu, maka dalam perjanjian baru jauh-jauh sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa Pentakosta baru itu tidak lagi dalam wujud 2 keping batu, tetapi Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam hati manusia. Dinubuatkan dalam kitab Yehezkel pasal 11 ayat 19. Kita lihat. Pasal 11 ayat 19. Yehezkel sudah menubuatkan bahwa kemudian akan ada Israel baru. Israel baru yang dimaksudkan itu adalah gereja, orang-orang yang percaya pada Kristus. Ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Roh Kudus turun diberikan kepada para rasul, diberikan kepada para pengikut Yesus, bukan lagi dalam 2 keping batu, tetapi diletakkan dalam hati manusia. Tujuannya untuk apa? Seperti tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua, dikatakan bahwa itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran pada Injil Yohanes, kemudian diterjemahkan secara konkret dalam bacaan kedua tadi. Kalau dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu tujuannya, fungsinya, maknanya, manfaatnya untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Kebenaran kan ini relatif. Si A, si B, si C bisa macam-macam. Tetapi kebenaran yang dimaksudkan penginjil adalah kebenaran Tuhan. Dan manakah kebenaran Tuhan itu? Digarisbawahi oleh Paulus tadi dalam bacaan yang kedua kepada umat di Galatia, yakni kebenaran sebagai milik Kristus. Apa artinya kebenaran? Kita manusia di dunia ini merindukan keselamatan. Dan mereka yang percaya kepada Kristus percaya bahwa keselamatan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Maka mereka yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi milik Yesus Kristus. Nah, lalu diterangkan kebenaran menjadi milik Kristus itu artinya apa? Ia menyalibkan daging. Daging diterangkan oleh Paulus, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini bibit-bibit virus-virus yang ada di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bukan virus corona, tetapi virus daging. Nah, sebaliknya dikatakan karakter dari kebenaran sebagai milik Kristus bila mana hidupnya dipimpin oleh roh.
Maka diterangkan oleh Paulus bahwa roh apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Ini karakter sebagai manusia Roh Kudus, karakter kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini kita diingatkan kembali akan identitas, akan jati diri kita sebagai manusia Roh Kudus. Dan begitu ditegaskan bahwa dalam diri kita Allah sudah meletakkan roh itu dalam diri kita. Pertanyaannya, seringkali kita kurang menyadari hal ini dan kita berpihak, kita menumbuh kembangkan virus-virus daging yang ada di dalam kehidupan kita. Maka dari tahun ke tahun kita merayakan hari raya Pentakosta. Kita tidak hanya memperingati mujizat pertama Pentakosta, tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk mengadakan penegasan, penyegaran kembali akan identitas, akan jati diri kita sebagai manusia Roh Kudus. Dan karena itu, di dalam syahadat kita mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. Kita mengamini, kita mengadakan penegasan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah manusia Roh Kudus. Saya ini adalah manusia rohani. Dari kata rohani, di dalamnya jelas ada kata roh. Maka ini identitas kita, karakter kita. Kita lupa diri kalau kita sembunyikan identitas kita sebagai manusia Roh Kudus. Kita lupa diri. Dan ketika kita lupa diri, maka peluang roh kejahatan akan semakin menguasai kita. Sehingga di dalam pesyarahan hidup kita, setiap kali kita berada di persimpangan, rasanya lebih kuat itu kuasa iblis, kuasa kejahatan, kuasa dosa. Padahal sejak dari awal Tuhan sudah meletakkan dalam batin kita, dalam hati kita, roh Allah sendiri, Roh Kudus itu. Dan itu ditegaskan lagi melalui penerimaan sakramen-sakramen. Ketika kita dibaptis, apalagi ketika kita menerima sakramen Krisma atau sakramen penguatan, dalam sakramen Ekaristi, lagi-lagi di sana disegarkan kembali. Ketika kita membaharui syahadat kita, kita katakan, saya percaya akan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berada di mana? Berada di dalam diri kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mohon bantuan Allah supaya kita semakin mampu untuk mengadakan penegasan identitas jati diri kita sebagai manusia Roh Kudus, sebagai manusia rohani. Dan kalau demikian, maka kita akan mampu untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan yang dibingkai oleh hukum kasih yang menghasilkan buah-buah roh seperti ditegaskan oleh Paulus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, penguasaan diri. Kita mohon berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita tanggapi sabda Tuhan melalui syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa umat. Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencarikan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari sejenak dalam keheningan kita tambahkan doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita masuk dalam liturgi persiapan persembahan. Puji syukur 380. Jadikan tubuhku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan utuslah rohmu. Semoga rohmu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaranmu bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada umatmu yang telah Kau persatukan dengan putramu dan Kau angkat menjadi putra dan putrimu. Roh Kudus itulah yang menyertai gerejamu pada hari raya Pentakosta. Allah yang benar diperkenalkannya kepada semua bangsa dan semua bahasa dipersatukannya dalam pengakuan iman yang sama. Maka dilimpahi kegirangan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, sebab isi surga dan semua malaikat bermadah melakukan pujian memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Pentakosta ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
selamatkanlah kami. Dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Mada Bakti 453. Datanglah bila hamba hatiku, datanglah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau ada hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau ada hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, wartakan karya keselamatanku. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kau ada hidupku. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, hari ini Engkau membaharui dunia kami. Engkau mengutus Roh-Mu agar segala yang ada menghirup hidup baru. Kami bersyukur bahwasanya Engkau menaruh cinta kasih mendalam kepada umat manusia serta memperhatikan kedamaian kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami menjaga baik-baik semangat putra-Mu di antara kami, serta hidup rukun penuh cinta kasih di dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk dan kita mendengarkan berita paroki. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki berikut ini. Yang pertama, diinformasikan kepada umat bahwa selama masih berada dalam situasi pandemi, di Gereja Katedral Makassar, misa harian diadakan 2 kali, pada waktu pagi pukul 06.00 dan pada waktu malam pukul 18.30. Yang kedua, pelayanan baptis bayi di Gereja Katedral Makassar disesuaikan dengan permintaan keluarga atau orang tua, khususnya untuk hari H dan tanggalnya. Selanjutnya silakan untuk menghubungi pastor paroki. Demikian tambahan pengumuman paroki, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi kita berkat kurnia-kurnia Roh Kudus. Amin. Semoga semangat ilahi yang tampak pada para murid menyucikan hati dan budi kita serta menghalau segala kegelapan dosa. Amin. Semoga Roh Kudus pemersatu umat yang telah ditebus senantiasa membina iman kepercayaan kita sampai memandang kemuliaan Allah. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pada hari raya Pentakosta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Puji syukur 455. Emanda Bakti. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.
Tes.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa rosario. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita akan mendoakan untuk peristiwa mulia. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ampunilah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Puluhan ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang berada di dalam Gereja Katedral Makassar maupun umat yang mengikuti secara live streaming dimanapun Anda berada. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta pada sore petang hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih dan pengurapan ilahi. Dikau sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Hari Raya Pentakosta adalah merupakan mahkota dari perayaan Paskah. Allah mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan yang baru kepada para rasul untuk mewartakan Injil tentang Yesus Kristus, Dia yang wafat, telah bangkit dan naik ke surga. Dan Allah menghendaki agar gerejanya hidup, bertumbuh dan berkembang di dalam tuntunan Roh Kudus ini. Demikian kita akan mendengarkan kisah mengenai Hari Raya Pentakosta saat para rasul menerima kuasa Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Dan kita juga memuncaki novena kita kepada Allah dan memohon Roh Kudus untuk diri kita dengan perayaan hari ini. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita satukan iman kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Allah yang juga menantikan dengan rindu pembaharuan diri kita sebagai bait Allah sendiri, dan kita membiarkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh-Nya. Mari kita persiapkan diri kita dan mohon belas kasih dan pengampunan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gereja-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang diri-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua orang yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
mereka mengambil roh mereka. Matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya masih berada di bangku seminari menengah, ketika salah satu pastor yang menjadi staf menjelaskan mengenai karunia Roh Kudus, ada seorang seminaris bertanya begini, "Pastor, bagaimana Roh Kudus itu bekerja?" Pastor ini berkelakar mengatakan, "Oh, nanti saya cari tahu dulu di mana kantor dari Roh Kudus, supaya saya bisa jawab bagaimana Roh Kudus itu bekerja." Tetapi jawaban ini sebenarnya memang menggelitik, mengundang kita untuk merenungkan bagaimana sebenarnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja. Saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah cerita dari pengalaman saya di masa kecil. Saya tidak ingat saya berapa tahun waktu itu, mungkin sekitar 3 tahun. Waktu itu kakak-kakak saya sedang bermain dengan teman-temannya di halaman rumah, dan di halaman rumah ada sebuah mobil pick up. Dan di sana mereka duduk di pinggiran bak mobil tersebut, dan saya ikut dibawa ke atas, dan mereka mulai mengayun-ayun dari kiri ke kanan, bermain seperti itu. Dan sebagai anak kecil saya tidak bisa menjaga keseimbangan dan kemudian jatuh ke belakang. Dan ketika saya jatuh ke belakang, saya melihat ibu saya dari kejauhan berlari-lari dengan cepat dan kemudian menggendong saya dengan kedua tangannya. Kalau saya mencoba menggambarkan seperti apakah Allah Tritunggal itu, Bapa memiliki 2 tangan. Tangan yang pertama adalah Sang Putra, dan tangan yang satunya lagi adalah Roh Kudus. Dengan tangan yang satu, melalui Sang Putra, Allah menyelamatkan dunia, menebusnya dari segala dosa, hingga Sang Putra wafat di kayu salib. Namun dia membangkitkan kembali Sang Putra ini dan menyatakan bahwa apa yang diwartakannya adalah benar adanya. Dan ketika Sang Putra ini hadir ke tengah dunia, dia menampilkan siapa dirinya. Dia memanggil orang-orang yang kemudian akan dijadikan sebagai pondasi gereja, dan itulah para rasul. 12 rasul ini bisa kita katakan sebagai the dream team. Mereka lah tim unggulan yang akan menjadi pondasi gereja. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dream team ini bukanlah tim yang sempurna, bukan tim yang tanpa cacat dan celah, karena mereka adalah kumpulan manusia yang juga memiliki kerapuhan. Dan
mereka mengalami kegagalan. Yudas mengkhianati Yesus, menjualnya dengan 30 keping perak. Apakah hanya Yudas yang gagal? Sebenarnya 11 murid yang lain juga punya kegagalan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Apakah hanya Petrus yang bisa kita salahkan karena menyangkal Yesus 3 kali meskipun dia kenal Yesus? Tetapi di mana ke-11 murid yang lain? Atau ke-10 murid yang lain tanpa Yudas? Oke, Yohanes, murid dikasih Yesus, ada bersama-sama dengan Yesus, tapi yang lain di mana? Mereka juga gagal menjalani panggilan mereka menjadi murid Yesus dalam segala situasi, terutama dalam pengalaman kegelapan salib. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan membiarkan para muridnya juga mengalami kegelapan salib tersebut. Dan dari kegelapan tersebut terbitlah terang seperti dikatakan oleh Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Rencana Allah tidak berhenti dengan kegagalan manusia. Sebab Yesus sendiri yang kemudian memulihkan murid-muridnya dengan kuasa kebangkitannya, menampakkan diri pada mereka supaya mereka kembali percaya bahwa guru yang mereka ikuti sungguh adalah Kristus Sang Penyelamat. Erasmus, seorang penulis di abad pertengahan, pernah mengisahkan sebuah kisah yang klasik. Ketika Yesus telah terangkat ke surga, malaikat-malaikat berkumpul di sekitarnya, dan kemudian malaikat Gabriel bertanya kepada Yesus, "Yesus, apa yang terjadi setelah saya datang mewartakan kabar gembira kepada Maria, ibumu?" Lalu Yesus cerita, "Oke, saya waktu itu dilahirkan, kemudian saya tampil depan umum, kemudian saya mewartakan Injil, dan saya punya murid-murid. Saya melatih mereka, saya mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi sabda Allah. Saya memperlihatkan kepada mereka kuasa yang saya miliki untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, supaya mereka percaya mengenai kuasa Allah dalam diri saya, dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka gagal, mereka meninggalkan saya, tapi saya sudah yakinkan kemarin mereka dengan kebangkitan saya." Lalu kata malaikat agung Mikael, "Lalu Tuhan, andaikan para murid gagal, apa yang terjadi?" Yesus mengatakan, "Saya tidak punya rencana yang lain." Erasmus mau mengatakan bahwa di atas pondasi ke-12 murid inilah kemudian Yesus mendirikan gerejanya, dan ini istimewanya. Yesus memilih bukan manusia-manusia yang sempurna untuk menjadi batu sendi bagi gereja, untuk menjadi pilar-pilar bagi gereja. Dan kalau kita melihat juga pada zaman sampai sekarang ini pun, gereja dipenuhi dengan oleh manusia-manusia yang juga tidak sempurna. Kita semua adalah orang-orang yang mungkin dikategorikan sakit, kita punya kelemahan. Tetapi Yesus merangkul semua ini sebagai gerejanya, sehingga gereja bukanlah kumpulan orang kudus tanpa dosa, melainkan gereja adalah kumpulan orang-orang yang butuh diselamatkan, dan itulah kita. Maka saudara-saudara terkasih, kita mesti meyakini bahwa Tuhan membangun kita juga sebagai bait Allah-Nya dengan segala kerapuhan kita. Tetapi kemudian Dia menganugerahkan kepada gereja yang tidak sempurna ini Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk menghidupkan kita, bahkan menebus kita dan membersihkan kita dari kuasa kedagingan. Di dalam bacaan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kalau kita membacanya dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25, di sana Roh Kudus memberikan kurnia kepada kita dalam bentuk buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Kalau kita menghitung, ada 9 buah roh. Dan ini yang sesungguhnya menjadi juga panggilan bagi kita bertumbuh di dalam buah-buah roh ini. Kita yang telah dibaptis dan menerima sakramen Krisma telah menerima kepenuhan Roh Kudus tersebut. Yang kita rayakan sebenarnya adalah sebuah revisensia, dihidupkan kembali. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita dibangkitkan kembali, dan kita hidup seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dipimpin oleh Roh. Kalau kita membiarkan diri dipimpin oleh Roh,
Kita paham, kalau kita keliru, kalau kita salah, kita mengerti. Dan untuk itu kita belajar untuk berubah dan jangan sampai hilang. Beberapa waktu yang lalu di Kuskupan ada orang menitipkan anjing golden yang akan dibawa oleh salah seorang pastor ke Toraja. Keturunan golden lah, bukan golden yang 100%. Kalau Anda pencinta anjing, pasti Anda suka sekali dengan anjing ini. Tetapi suatu pagi kami menemukan anjing ini sudah tidak ada lagi di kawasan sini. Dia punya teman satu bernama Coco. Ketika dilihat di CCTV ternyata keduanya ini pada sekitar jam 2, jam 3 subuh itu keluar dari pintu pagar. Coco masih kembali, golden tidak kembali. Mungkin sudah diambil oleh orang atau pasti diambil orang sehingga tidak kembali. Tetapi kalau kita juga membiarkan diri kita hanya dituntun oleh kebebasan kita atau oleh naluri kita sebagai manusia, maka kita tetap akan tinggal dalam kedagingan. Dan perbuatan daging yang dikatakan oleh Paulus adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Maka kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita membiarkan Roh Kudus mengingatkan kita akan semuanya ini dan membaharui juga hidup kita. Dan inilah kedua tangan Allah, Putra dan Roh Kudus. Allah Putra telah menebus kita dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita kembali akan jalan keselamatan ini agar kita tidak hilang dan tidak sesat. Roh Kudus inilah yang akan selalu menjiwai gereja sepanjang masa. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menggunakan kata untuk buah roh ini tidak dalam bentuk jamak. Hote, karpos, tus, pneumatos, buah roh. Tapi kalau kita lihat ada 9. Ini uniknya. Itu berarti saudara-saudari yang kita minta jangan cuma buahnya, tapi kita harus minta Roh Kudusnya. Dan ketika Yesus berbicara mengenai pengabulan doa, apapun yang kamu minta dalam nama Bapakku akan kuberikan kepadamu. Dan Yesus katakan, tetapi terlebih barang siapa meminta Roh Kudus, Bapakku akan memberikan kepadanya. Kenapa Roh Kudus? Pasti diberikan pada kita. Ibaratnya begini saudara-saudari, kalau Anda sebagai orang tua dan anak-anak minta sesuatu yang memang baik untuk dia, untuk pertumbuhan dia, untuk pendidikan dia dan masa depan dia, kehidupan dia, Anda pasti akan berusaha untuk memberikannya meskipun Anda mungkin punya uang yang pas-pasan. Tapi kalau dia minta hal yang tidak berguna, Anda pasti pikir-pikirlah. Pa, ma, minta gadget terbaru, minta Bluetooth speaker, minta ini dan itu seperti kalau iklan Shopee. Anda tidak akan dengan mudah memberikan, tetapi kalau dia minta yang terbaik untuk kehidupannya, Anda pasti berikan. Demikian juga Bapa pasti akan memberikan kepada kita Roh Kudus kalau kita memintanya, sebab itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, dan keselamatan kita. Maka sebagai umat Kristiani, Anda boleh berdoa minta apa saja, tapi jangan pernah lupa untuk minta Roh Kudus. Dan semoga hari ini kita mengalami, dan setiap hari harapan kita dipeluk oleh kedua tangan Allah ini. Keselamatan dan buah roh hidup di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Umat menjawab dengan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kita semangat yang telah kita terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kita semakin mendalami serta menghayati iman kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bapa dalam surga, bersama dengan sebuah keluarga kami mengucap syukur atas terkabulnya doa mereka. Semoga keluarga yang Engkau teguhkan ini di dalam kehidupan mereka dan Engkau dengarkan doa-doanya, juga senantiasa Engkau pelihara dalam rahmat dan damai sejahtera-Mu. Dan pengalaman ini juga semakin menguatkan iman, harapan dan kasih mereka kepadamu. Marilah kita mohon. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan arwah saudara-saudari kami yang telah kembali ke pangkuan-Mu. Ingatlah Bapak Tio Leong Hok, Ibu Chua Yang Siok, juga Baby Edgar Tungadi yang meninggal setelah dilahirkan 7 hari yang silam. Ingatlah juga akan hamba-Mu Opa Benediktus Nurak, Oma Katarina Guan, Oma Maria Mawar, Bapak Besar Yakobus Nurak, Opa Yanuaris Lalong Marojita, Oma Cecilia Balbina, Oma Elizabeth Sino, Opa Seut, Oma Hiko, Ade Yosef Arianto, Doi Mator, Maria Sinta, Roy Sialana, dan Gerson Frandiul. Sucikanlah jiwa hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ini. Bukalah pintu kerajaan-Mu dan sambutlah mereka masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus, tempat di mana para kudus-Mu berhimpun memuji Engkau siang dan malam dan mengalami kebahagiaan yang kekal. Dan berikanlah juga tetap kekuatan dan penghiburan iman kepada segenap sanak keluarga yang masih hidup dan berjuang di dunia ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyian persembahan Kidung Syukur nomor 132. Ku persembahkan kepada Tuhan seluruh hidupku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Ku pasrah diri, karya dan bakti bersama roti anggur
yang kini ku sembahkan dalam perjamuan suci Ekaristi. Terimalah Bapa, syukur pujian, terima kasih pun karena cinta-Mu Tuhan. Sembah sujudku kepada Tuhan yang telah memanggil aku dalam karya nan agung, karya keselamatan yang abadi. Berkatilah ya Tuhan dharma bakti hidupku untuk gereja dan negeriku. Ku persembahkan, ku persembahkan, ku persembahkan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan.
Oleh sebab itu pada hari raya Pentakosta ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Puji syukur nomor 567. Ya Roh Pencipta, datanglah, kunjungi hati umat-Mu dan jiwa yang Kau ciptakan, penuhi dengan rahmat-Mu. Kau digelari penghibur karunia, Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, pengurapan yang ilahi. Dikaulah sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, bahasa Kau pergandakan. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau
damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu yang jahat kami hindarkan. Buatlah kami mengenal serta terus mengimani Bapa bersama Sang Putra dan Dikau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang telah bangkit, serta Roh Kudus penghibur sekarang dan selamanya. Puji syukur nomor 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapan. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki berikut ini. Pertama, diinformasikan kepada umat bahwa selama masih berada dalam situasi pandemi, Gereja Katedral Makassar mengadakan misa harian sebanyak 2 kali, yaitu pada waktu pagi pukul 6 dan pada waktu malam pukul 18.30. Kedua, pelayanan baptis bayi di Gereja Katedral Makassar disesuaikan dengan permintaan keluarga dan orang tua, khususnya untuk hari dan tanggal pembaptisan. Informasi selanjutnya bisa menghubungi pastor paroki. Demikian tambahan pengumuman paroki, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih yang tulus dan berlimpah untuk semua yang telah melayani kita sebagai petugas liturgi pada malam hari ini, juga petugas-petugas yang lain termasuk yang menyiarkan misa kita ini melalui live stream, melalui channel LCD Katedral, juga para petugas yang mengatur kita masuk, duduk, dan kemudian menyambut komuni. Tuhan berkati kita semua. Mari sekarang kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita hari raya Pentakosta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Amin. Nyanyian penutup Mana Bakti nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Cece bilang nih kalau memang Cece yang bertugas tadi. Karena dia tidak ada pemain dari pertama dia adakan saya yang main. Saya kira mama. Tidak, saya nggak pernah ikut. Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa lagi di Katedral Togi. Dan dia saya nanti WA makanya. Tapi dia dirigennya dari dia, dari Antoni. iya. KTM. Bukan KTM dia. Dia kebanyakan orang gotong-gotong kali ya. Jam kan kalau begitu. Dia Ibu Siska. Kasih bisa dibeli. Memang lagi, tapi kadang kalau itu Bu Siska berhalangan, saya pakai Erli. Itu ya waktu novena kedua dengan ketiga. Waktu novena dia adakan pertama kali sih. Parah-parahan gitu. Nanti WA mak. Bagus tuh ini, oke mana? Pokoknya bagus. Bagus semua ya. Novena. Minggu depan kau tugas apa Rafael? Sabtu? Sabtu? Paling kamu pergi ke Insan. Iya, mau ke menikah. Jadi ikut apa kursus ini? Mana ini PCI ini? Ikut kursus lo kok? Iya.
Bismillahirrahmanirrahim.